Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita satukan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada saat ini dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai 24. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini di atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia memunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita renungkan pada saat ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah firman yang mau menyatakan bagi kita, sesungguhnya bagi Tuhan semua yang tidak mungkin kita lakukan, kerjakan dan pikirkan, Tuhan bisa kerjakan itu dengan kuasanya. Tuhan yang memiliki kuasa untuk kehidupan kita. Tuhan memiliki otoritas dalam kehidupan kita. Terkadang menurut kita tidak mampu, sulit, susah, tetapi Tuhan bisa mengerjakan. Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, bagaimana Allah memerintahkan Elia sebagai abdi Allah untuk pergi bertemu dengan janda yang ada di Sarepta. Pada saat itu terjadi kekeringan sangat-sangat lama. Hujan tidak turun. Tengah-tengah bumi terjadilah kekeringan. Dan Allah mengutus Elia untuk pergi ke Sarepta bertemu dengan janda. "Aku telah memerintahkan janda di Sarepta untuk memberikan engkau tumpangan dan makan roti." Bapak saudara-saudara, sebagai abdi Allah, Elia tunduk dan taat kepada perintah Allah. Abdi Allah itu adalah hamba. Hamba yang harus melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Demikian juga dengan kita, orang-orang percaya yang telah dipanggil dan pilih untuk melayani Tuhan. Kita hamba, kita abdi yang harus melakukan
tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, kepada panggilan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak perintah dan pelayanan yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Namanya juga kita hamba. Tunduk taat kepada siapa yang memberi perintah kepada kita, yaitu Tuhan yang memiliki kuasa dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai abdi dia pergi ke Sarpat dan dia bertemu dengan janda dan berkata, "Berilah aku minum." Dan ketika janda itu hendak memberikan dia minum, dan berikan jugalah aku sepotong roti. Tetapi Bapak Ibu, janda itu menyadari keadaannya. "Padaku tidak ada roti, hanya tepung dan minyak, itu pun hanya sekedar." Tetapi Elia berkata, "Buatlah roti bagiku terlebih dahulu. Setelah itu baru buat roti untukmu dan anakmu." Elia berkata, tepung dan minyak itu tidak akan habis. Dan benar Bapak Ibu saudara-saudara, roti itu bisa dinikmati oleh janda dan anak itu karena tepung dan minyaknya tidak akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan ke bumi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kisah berlanjut ketika mereka setelah selesai makan roti, anak janda itu sakit dan mati. Secara manusiawi, janda itu datang kepada Elia. "Hai engkau abdi Allah, apakah engkau mau menegur aku dan singgah kemari dan mengambil nyawa anakku?" Elia berkata, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Dan Elia membawa anak ini ke ruang atas dan dia membaringkannya. Dia bersujud dan berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, ya Allahku, kembalikanlah nyawa anak ini." Karena janda yang memberikan tumpangan kepadaku merasakan Tuhan yang boleh merasakan kasih-Nya dalam kehidupannya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia Bapak Ibu, dan Tuhan mengembalikan nyawa anak itu. Dan Elia membawa anak itu dan memberikannya kepada janda itu. "Ini anakmu masih hidup, sudah hidup." Bapak Ibu saudara-saudara, janda itu berkata, "Sekarang aku percaya engkau ya abdi Allah. Firman Tuhan, perkataan yang engkau katakan adalah benar." Bapak Ibu bisa kita bayangkan kehadiran Elia menjadi berkat bagi janda Sarpat tadi. Kehadiran Elia dapat meyakinkan iman dari janda itu, sesungguhnya Allah yang disembah, yang mengutus Elia adalah Allah yang berkuasa memelihara, memberkati dan memberi kehidupan bagi janda Sarpat dan anaknya tadi. Bapak Ibu saudara-saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Terkadang persoalan, masalah, problema, pergumulan menghimpit hidup kita. Kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan utus orang-orangnya untuk menolong kita, untuk memberikan kita kekuatan. Dari segi ekonomi, dari segi persoalan rumah tangga, terkadang Tuhan utus dan hadirkan orang yang bisa menghibur dan menjadi saluran berkat bagi kita. Asalkan kita percaya kepada kuasa Tuhan, asalkan kita percaya dengan doa kita, andalkan Tuhan. Tuhan ikut campur tangan dalam setiap apa yang kita alami. Kita mau Bapak Ibu kehadiran kita boleh berdampak seperti kehadiran Elia yang bisa membawa dampak, yang bisa membawa perubahan kepada janda itu sehingga dia percaya kepada firman Allah yang disampaikan oleh Elia. Kita mau Bapak Ibu menjadi hamba-hamba Tuhan yang boleh menjadi saluran berkat kepada siapapun.
harus yakin, orang yang diutus Allah kepada kita untuk menjadi perpanjang tangannya akan memberkati dan menolong dan mengurapi dan memberkati kita semua. Kalau kita setia, taat, dan berpengharapan kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang yang hidup saja bisa dibangkitkan. Seberapa sulitkah masalah hidup kita? Sesulit apa hidup kita? Sesakit apa yang kita alami? Tuhan menatap kita. Tuhan memandang kita. Tuhan mendengarkan seruan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita percaya apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita rencanakan dan gumulkan, Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan sediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Baik menurut Tuhan pastinya sudah baik menurut kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan. Ajari kami dan mampukan kami dengan kuasa Tuhan untuk merasakan dan menikmati berkat Tuhan lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.